pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Oh, ini dulu tuh Pak ya. Seorang pasien dalam pengawasan meninggal dunia. Total sudah 7 orang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Gunung Anak Krakatau erupsi keluarkan bau belerang menyengat. Warga panik berhamburan keluar rumah. Solusi mencari nafkah di zaman virus saat ini. Seorang pangkas rambut pangkalan beralih keliling dan gunakan alat pelindung diri saat cukur konsumennya. Oh, ini dulu tuh Pak ya. Jumlah pasien terjangkit COVID-19 di Lampung terus bertambah menjadi 6 orang. Tambahan ini setelah kembali ada satu pasien dalam pengawasan COVID-19 yang meninggal dunia pada hari Sabtu siang. Identitas pasien adalah berjenis kelamin laki-laki berusia 65 tahun warga Bandar Lampung, pasien berkode nomor 18. Menambahnya jumlah pasien COVID-19 meninggal dunia ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Raihana. Pasien meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Pasien disebut masih berstatus PDP karena meninggal dunia sebelum hasil tes swab tenggorokan yang sudah dikirimkan ke laboratorium Kementerian Kesehatan keluar untuk mengetahui positif atau justru negatif COVID-19. Pasien memang tidak mempunyai riwayat melakukan perjalanan dari dan keluar daerah terjangkit ataupun dikunjungi oleh orang lain. Hanya ada riwayat kontak dengan anaknya yang baru pulang dari Serang sejak 2 minggu terakhir sebelum sakit. Dari data Dinas Kesehatan Lampung, pasien COVID-19 meninggal dunia di Lampung total berjumlah 7 orang, dengan rincian 5 orang pasien positif dan 2 pasien dalam pengawasan atau PDP. Saat ini sudah ada 7 pasien positif COVID-19 yang sembuh. Sementara itu saat ini masih 9 pasien yang dirawat di ruang isolasi dan 2 di rumah sakit rujukan pasien corona di Lampung, yakni RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung, dan RSUD Banjarnegara Jati Agung, Lampung Selatan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan warga dari Kelurahan Kota Alam, Kota Bumi, Lampung Utara, Sabtu malam kemarin mendatangi gedung Islamic Center setempat. Mereka protes lokasi Islamic Center dijadikan tempat karantina 2 pasien positif COVID-19. Aksi protes warga ini dilakukan dengan cara meminta kepada aparat keamanan yang bersiaga di lokasi untuk memindahkan 2 pasien positif COVID-19 dari Islamic Center ke rumah sakit umum setempat. Warga mengaku khawatir akan penularannya dengan keberadaan lokasi karantina pasien COVID-19 yang dekat dengan pemukiman. ODP atau PDP, karena masyarakat mengkhawatirkan akan berdampak negatif pada masyarakat di lingkungan sekitar. Lalu terus Pak? Ya, artinya aksi kami ini untuk meminta kebijakan ataupun pertimbangan kepada Bupati supaya bisa mengalihkan tempat tersebut ke tempat yang lain. Kira-kira jangkauan jauh dari pemukiman warga. Aksi warga ini kemudian dapat direda petugas. Pihak Pemkab berjanji akan melakukan pertemuan dengan warga terkait aksi penolakan lokasi karantina pasien positif COVID-19 ini. Kalau tadi kita bincang-bincang belum bicara masalah tuntutan. Kalau tadi ya, mungkin besok yang lebih jelas. Apakah ini karena dampak kepanikan itu Bang?
Ya belum bisa disampaikan begitu, karena tadi belum sempat kita nanyakan apa aspirasinya. Tapi tadi memang yang kita minta, karena kondisi sudah malam, apapun bentuk aspirasinya, besok bisa disampaikan dengan Pak PLT. Minggu siang, 2 pasien positif corona di Lampung Utara masih berada di ruang karantina di Gedung Islamic Center setempat. Dalam merawat pasien COVID-19, lokasi dijaga ketat oleh petugas dari TNI, Polri, dan Pol PP. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Dua pasien positif COVID-19 di Lampung Utara kini masih menjalani perawatan intensif di Gedung Islamic Center. Mereka tidak rujuk ke ruang isolasi Rumah Sakit Khusus Penanganan COVID-19 karena berstatus tanpa gejala. Hal ini dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas atau PLT Bupati Lampung Utara, Budiono, pada hari Minggu. Dua pasien positif COVID-19 ini menjadi kasus pertama di Lampung Utara. Kedua pasien dan 10 orang lainnya dari berbagai daerah di Lampung menjadi orang dalam pemantauan atau ODP setelah memiliki riwayat perjalanan dengan tujuan acara keagamaan ke Sulawesi Selatan pada sekitar 2 pekan lalu. Saat tiba di kampung halamannya, rombongan tersebut kemudian dilakukan tes swab oleh tim gugus penanganan COVID-19. Hasilnya 2 orang positif COVID-19. Dan kemudian 2 warga kita ini sebenarnya tidak ada gejala, maka kita karantina di Kompleks Islamic Center. Ini dilakukan pengawasan, kita berikan vitamin, mereka hidup sebagaimana biasa, makan, minumnya kita siapkan. Kemudian mereka akan dikawal dan dijaga baik oleh TNI, polisi, dan polisi Pamung Praja, juga dari unsur kesehatan. Dan kemudian keluarganya juga nanti sedang kita data, akan kita juga bantu untuk kelanjutan kehidupan rumah tangganya. Selain 2 ditemukan positif, seorang warga dari rombongan ini yang diketahui berasal dari Lampung Barat akhirnya meninggal dunia karena COVID-19 pada pekan kemarin. Pasien COVID-19 berkode nomor 10 itu sempat kritis dan menjalani perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Almarhum akhirnya meninggal dunia karena memiliki penyakit penyerta yang kronis. Jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU di daerah tinggalnya di Lampung Barat. Ardio Haba melaporkan dari Bandar Lampung. Jajaran Kepolisian Resort Tulang Bawang hari Minggu mendatangi sebuah perusahaan pengolahan getah karet yang terletak di Kampung Lebuh Dalem, Kecamatan Menggala Timur yang sedang produksi. Orkesan, ya enggak kabur. Nah, cuci tangan. Mau pulang juga seperti itu. Kalau memang bisa, ya kebersihan diri. Kedatangan polisi ini untuk memberikan sosialisasi kepada para pekerja, termasuk pihak manajemen perusahaan, agar ikut melakukan social distancing dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Sosialisasi awal diisi dengan pemeriksaan suhu tubuh para buruh yang akan masuk kerja. Jika ditemukan ada gejala mirip terjangkit virus COVID-19 seperti suhu badan di atas 38 derajat Celcius, disertai batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, maka yang bersangkutan disarankan berobat. Di perusahaan-perusahaan yang besar terlebih dahulu, baru nanti perusahaan-perusahaan yang berikutnya ya tetap nantinya dari Bimas, kemudian dari Sabara, selain melaksanakan kegiatan rutin dialogis, juga melaksanakan kegiatan terkait dengan masalah pencegahan ataupun pengendalian daripada COVID-19. Sudah kita lakukan itu, kita menyediakan wastafel di pintu masuk, di depan kantor juga ada, depan pintu pabrik juga ada, untuk supaya mereka bisa mencuci tangan dengan sabun supaya lebih bersih, lebih sehat. Di pabrik getah karet ini tercatat ada 200 buruh yang bekerja. Meskipun harus tetap bekerja seperti biasanya, polisi meminta kepada para buruh agar tetap menjaga kesehatan serta melakukan jaga jarak fisik meskipun berada di lingkungan kerja. Usai jam kerja berakhir, para buruh diminta langsung pulang ke rumahnya dan tidak keluyuran, terlebih terlibat dalam kerumunan warga.
Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.